terus biaya, terus prive ya. Karena dia posisinya di sebelah kiri, kalau bertambah kiri berkurang kanan ya. Biaya juga gitu, biaya kan posisinya di sebelah kiri. Kalau bertambah kiri berkurang kanan. Prive juga gitu, posisinya di sebelah kiri. Bertambah kiri berkurang kanan. Kan itu ya. Terus hutang. Hutang posisinya di sebelah kanan, bertambah kanan, berkurang kiri ya. Artinya hutang ya. Hutang kalau bertambah dicatat di sisi kredit ya. Berkurang dicatat di sisi debit. Modal juga sama. Karena modal posisinya di sebelah kredit, bertambah kredit, berkurang debit. Pendapatan juga. Pendapatan posisinya di sebelah kredit. Jadi bertambah kredit, berkurang debit. Bisa dipahami ya aturan debit dan kredit ini ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan nih. Aturan debit kredit ini yang harus Anda pahami. Halo Mbak Din. Mbak Dini repot sekarang. Nah, Mbak, ini Sari mau diantar ke ini loh, Mbak, ke apa itu? Paham ya? Ya, untuk debit kredit ini udah paham ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan bahas transaksi mengenai akun ya. Mengenai akun, saya stop share screen dulu ya. Stop dulu. Stop dulu. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh transaksi mengenai akun. Saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh. Ya, contoh transaksi. Geser lagi. Contoh transaksi ya. Contoh ya. Contoh transaksi. Ya, contoh transaksi. Ini mengenai pendapatan dan biaya. Ya. Mengenai pendapatan dan biaya. Biaya ya. Contohnya misalnya tanggal 1 contohnya bulan 9. Tanggal 1 bulan 9. Ya, misalnya UD ATC menerima pesanan ya, menerima pesanan mobil, misalnya mobil ya, menerima pesanan mobil misalnya 10 unit 10 unit mobil ya, 10 unit mobil ya,
harganya per unitnya misalnya, harga per unitnya misalnya 100 juta. Harga per unitnya misalnya 100 juta. Ya. Jadi UDABC menerima pesanan mobil ya 10 unit per mobilnya harganya 100 juta. Bentar, saya stop dulu. Ya, kelihatan ya di sini ya. Per mobilnya misalnya 100 juta. Ya. Kemudian UDABC ya, UDABC ya menerima misalnya menerima uang muka ya, menerima uang muka sebesar misalnya dia menerima uang muka sebesar misalnya sebesar 600 juta. Misalnya sebesar 600 juta. Jadi UDABC menerima uang muka sebesar 600 juta. Ya, pahami transaksinya ini, contoh transaksi mengenai pendapatan dan biaya. Ya. Pendapatan dan biaya di sini. Misalnya di sini UDABC menerima pesanan mobil, ya, menerima 10 unit mobil, ya. Misalnya di sini harga per mobilnya 100 juta. UDABC menerima uang muka sebesar 600 juta. Pikir dulu, saya berikan waktu break 1 menit. Pikir dulu ini, perhatikan transaksi ini. Perhatikan baik-baik. Ya, jadi di sini usaha UDABC menerima pesanan mobil, ya, 10 unit, harga per unitnya 100 juta, UDABC menerima uang muka sebesar 600 juta. Oke. Nah, bagaimana mencatat ini, transaksi ini ke dalam akun? Ya, caranya pertama, Anda harus menentukan akunnya, ya. Kalau ada transaksi ini, akunnya apa? Apa akunnya? Ya. Jadi UDABC menerima pesanan mobil ya, dan dia menerima uang muka ya 600 juta. Oke, dengan adanya transaksi ini, akun apa? Ya. Akun apa yang harus ada? Anda menentukan akunnya apa dulu. Oke, tentukan akunnya apa. Sambil break 1 menit, 2 menit ya. Akunnya apa? Oke. UDABC kan menerima pesanan toh, ya, pesanan 10 mobil ya, harga per mobilnya 100 juta, UDABC menerima uang muka 600 juta, akunnya apa? Anda menentukan akunnya. Dengan adanya transaksi itu, akun apa yang akan timbul dengan transaksi itu? Yuk. Kas dan utang, Bu. Kas Ya, dan kas piutang. dan Piutang. kok iso piutang, ayo. Kasnya, Kas dan apa? Kas dan Utang, Bu. biaya di muka. Kas dan Biaya di muka. Biaya kok dibayar di muka. biaya? Ayo, kok biaya UDABC menerima pesanan kok biaya? Ini gimana maksudnya? Bagaimana pencatatan bagi UDABC? Yuk, biaya itu apa sih? Biaya itu kan pengorbanan toh. Kan itu pengorbanan.
ya toh, untuk memperoleh pendapatan kan itu. Ya, itu biaya kan itu. Kok ini biaya? Kok bisa Anda mencatat biaya itu lo logikanya gimana? UDABC lo menerima pesanan, kok biaya? Ayo. Biaya itu adalah pengorbanan untuk memperoleh pendapatan, kan itu. Ya. Apa yo akunya? Ketika UDABC menerima uang tunai. Kas, terus. Pendapatan dibayar. Bukan pendapatan kok dibayar. Nggak ada pendapatan itu dibayar. Pendapatan diterima. Kalau pendapatan itu menerima ya, bukan bayar. Oke, nggak ada bayar pendapatan. Ya, namanya bayar itu ya biaya kan itu. Kalau pendapatan itu menerima, itu ya bisa dipahami menggunakan bahasa akuntansi yang benar kan itu ya. Pendapatan itu bukan diterima, bukan dibayar, tetapi diterima. Ya. Akunnya apa satunya? Berarti pendapatan apa? Pendapatan diterima di muka. Apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka? Yuk, jangan-jangan Anda nggak tahu pendapatan diterima di muka itu apa? Pendapatan yang diterima sebelum barang diberikan. Pendapatan yang diterima sebelum barang diberikan. Ada lagi yang lain? Ya, pendapatan diterima di muka itu nanti diperlakukan sama dengan hutang ya. Kenapa diperlakukan sama dengan hutang? Karena UDABC belum menyerahkan barang. Itu ya. Belum menyerahkan barang. Jadi UDABC ya dianggap sebagai dia berhutang. Kan itu. Ya, UDABC ini berhutang. Dianggap sebagai utang karena apa? Karena UDABC belum menyerahkan barang. Ya. Bisa dipahami nih, ya. Jadi pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima kasnya, ya. Akan tetapi, ya, itu merupakan pendapatan di masa yang akan datang, kan itu ya. Ya, bisa dipahami. Jadi pendapatan yang sudah diterima kasnya. Ya, akan tetapi pendapatan itu merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Nyatetnya nanti di masa yang akan datang. Kenapa? Karena perusahaan belum menyerahkan barang atau jasa. Makanya dalam bahasa Inggrisnya istilahnya revenue received in advance, ya, itu. Jadi ada perbedaan antara revenue atau pendapatan dan revenue received in advance dan pendapatan diterima di muka, kan itu. Jadi pendapatan yang sudah diterima kasnya. Akan tetapi ya pendapatan itu bukan merupakan pendapatan sekarang, tapi merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena perusahaan belum menyerahkan barang. Ya, kapan dicatat sebagai pendapatan? Ketika perusahaan sudah menyerahkan barang. Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Jadi beda transaksinya. Apabila perusahaan sudah menerima uang, kemudian perusahaan menyerahkan barang, itu bukan pendapatan diterima di muka, tetapi pendapatan, ya. Misalnya UDABC, ya. UDABC menerima pesanan mobil 10 unit, ya.
kemudian UDABC menerima uang 1M, dan UDABC langsung menyerahkan mobil itu 10 unit, boleh diakui pendapatan ya. Jadi kas debit ya, kemudian pendapatan kredit sebesar 1 miliar. Dari mana 1 miliar? 10 dikali 100 juta. Kalau mobilnya langsung diserahkan. Ya, jadi uang diterima dan mobil langsung diserahkan. Nah, tapi ini enggak. Uang diterima ya, tapi mobil belum diserahkan. Maka UDABC akan mencatat sebagai hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Pilih salah satu. Ya, Anda harus konsisten dalam menggunakan akun. Kalau akunnya utang pendapatan, ya utang pendapatan terus. Kalau akunnya pendapatan diterima di muka, ya pendapatan diterima di muka terus. Jadi pengertian pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima kasnya. Akan tetapi pendapatan itu bukan merupakan pendapatan sekarang, tapi untuk periode atau untuk pendapatan di masa yang akan datang. Kenapa kok demikian? Karena barang atau jasa belum diserahkan. Bisa dipahami pengertian pendapatan diterima di muka? Ya, selama barang atau jasa belum diserahkan, dia akan tetap menjadi pendapatan diterima di muka. Bisa dipahami ya? Jadi kapan pendapatan dicatat? Ketika barang atau jasa sudah diserahkan. Kalau perusahaan menerima uang belum nyerahin barang, maka akunnya pendapatan di muka. Belum bisa mengakui pendapatan. Karena apa? Karena barang atau jasa belum diserahkan. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi akunnya apa? Minimum 2. Izin menjawab, Bu. Ya. Akunnya kas sama hutang pendapatan. Ya, kas dan hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya menentukan debit kreditnya. Kalau Anda sudah bisa menentukan akun, kemudian berikutnya menentukan debit kreditnya. Ya. Terus, mana yang di debit, mana yang di kredit. Sekarang, tentukan debit kreditnya. Kas debit pendapatan. Ya, kas debit ya. Kita buat akunnya. Anda lihat ini ya. Akunnya ya. Ini lihat. Kas ya, kasnya debit ya. Kasnya debit apa kredit? Debit ya. Berapa kasnya debit? Berapa tadi jumlah kas yang diterima? 600 juta. Ya, 600 juta. Itu ya, tak kasih contoh caranya. Kasnya debit ya. Ya, ini 1 bulan 9. Kasnya debit. Sebesar berapa kasnya debit? Sebesar 600 juta. Oke. Terus, apalagi akunnya? Pendapatan diterima. Ya, akunnya pendapatan diterima di muka. Ya. Ya, pendapatan diterima di muka. Ya. Tuh. Debit apa kredit nih? Pendapatan diterima di muka. Kredit ya. Pendapatan diterima di muka di kredit ya. Ini sama dengan akun utang gitu ya. Kenapa utang? Karena barang belum diserahkan. Ketika menerima pesanan barang atau jasa belum diserahkan. Kredit ya, kredit berapa? Berapa jumlahnya kreditnya? 600 juta ya. 600 juta. Bisa dipahami? 600 juta ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Bisa dipahami ya. Jadi caranya mencatat transaksi dalam akun, pertama, baca transaksinya, kedua, tentukan akunnya, ketiga, tentukan debit kreditnya. Bisa dipahami ya. Nah,
Misalnya di sini PT ABC menerima pesanan mobil, pesanan 10 unit mobil. Per mobilnya harganya 100 juta, ya. Sudah, enggak ada uang muka misalnya. Nyatetnya gimana? Ini uang mukanya misalnya enggak ada. Jadi UDABC menerima pesanan mobil, 10 unit mobil, harganya per mobil misalnya 100 juta, ya. Nyatetnya bagaimana PT ABC? PT ABC belum menerima uang muka dan PT ABC belum menyerahkan barang. Gimana nyatetnya? Tidak dicatat, Bu. Ya, tidak dicatat ya, hanya berupa memo saja ya. Karena apa? Kenapa PT ABC tidak mencatat ya dalam akun? Karena PT ABC belum menerima down payment ya, tidak menerima DP. Dan PT ABC belum menyerahkan barang. Sehingga dalam transaksi ini tidak perlu dicatat dalam akun, cukup memo saja. Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Nah, ini kan UDABC kan menerima uang tunai ya sebagai down payment sebesar 600 juta. Oke, ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Logika berpikirnya gitu ya. Ada yang belum jelas. Kalau belum jelas silakan bertanya. Silahkan bertanya kalau ada yang belum jelas. Sebelum saya lanjutkan ke transaksi berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kemudian transaksi berikutnya ya. Transaksi berikutnya misalnya transaksi pada tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 bulan 9. Ya. Nah, ini misalnya UDABC misalnya ya. UDABC menyerahkan pesanan ya, menyerahkan pesanan 4 unit mobil. Ya. UDABC menyerahkan pesanan 4 unit mobil. Gimana ini? UDABC belum menerima uang lagi ya. Berdasarkan pesanan pada tanggal 1 bulan 9, UDABC menyerahkan pesanan 4 unit mobil. Yang diserahkan 4 unit mobil. Gimana nyatetnya? Pikir dulu, akunnya apa ini? Akunnya apa? Yuk, akunnya apa? Dipikir dulu. Apa? Pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan dan pendapatan diterima di muka ya. Kenapa kok akunnya pendapatan? Kenapa mengakui pendapatan? Karena barangnya sudah Karena barangnya sudah diserahkan. Pendapatan diakui secara proporsional seberapa besar barang yang sudah diserahkan. Karena barang yang diserahkan masih 4, ya berarti diakui 4. Bisa dipahami ya? Berarti akunnya pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatannya bagaimana? Bertambah kredit atau debit? Pendapatan kredit. Pendapatan kredit ya? Ya. Oke, pendapatannya kredit. Berapa? 400 juta. 400 Ya, juta. yang sebesar yang sudah diserahkan, yaitu sebesar 400 juta. Karena dia baru menyerahkan 4 unit mobil ya, harganya 400 juta. Per mobilnya kan 100 juta, berarti 4, berarti 4 dikali 100 ya, 400 juta. Bisa dipahami? Ini transaksi tanggal piro ini? Tanggal 10 bulan 9 ya. 10 bulan 9. 10 bulan 9. Terus berikutnya, akun berikutnya adalah apa tadi?
Ya, pendapatan diterima diterima di muka, debit atau kredit? debit, Bu. Debit, Bu. Debit ya, karena Debit, Bu. berkurang ya. 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 Kenapa utangnya berkurang? Karena barangnya sudah diserahkan ya. Berarti ini tanggal 10 bulan 9, berarti pendapatan diterima di muka di debit berapa? 400 juta. Ya, 400. Berarti utangnya berkurang 400 ya. Karena sudah diserahkan barang senilai 400. Oke, bisa dipahami? Saya pertebal pakai Arial. Ya, Mbak. Ya, Sar, sudah, Sar. Oke, bisa dipahami? Oke, pahami dulu. Bisa, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jadi, ketika ya UDABC menyerahkan barang, maka UDABC akan mengakui pendapatan senilai 400 juta dan UDABC akan mengurangi utangnya sebesar 400 juta. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, kalau yang belum paham silakan bertanya. Ini saya besarkan ya, pendapatan diterima di muka, di debit 400 juta, pendapatan di kredit sebesar 400 juta. Ada pertanyaan? Jadi apa enggak itu? Kalau enggak jadi, wes. Kalau jadi kamu keluar enggak gini, soalnya ada keperluan lain, enggak ngurusin kamu tak. Dan kita satu soal sama jadwal mahasiswa menunggu pekan. Terus kamu, Pak tahu itu sudah karena ini. Masih apa? Masih apa? Halo, bagaimana, ada pertanyaan? Dek, ada pertanyaan. Izin bertanya, Ibu. Ya, oke, Di sini silakan. saya sedikit bingung mengenai piutang dan pendapatan diterima di muka. Kalau semisal itu ada kasus kasus seperti itu, Bu. Ada suatu perusahaan baju di mana itu konsumennya itu ingin memesan misalkan 10 baju itu lah. Untuk pembuatan baju itu pasti perusahaan itu memerlukan pengorbanan biaya lah. Nah, itu nanti apakah
piutangnya juga itu termasuk itu. Piutang tuh gimana? Apa Iya, yang Mas. dimaksud dengan piutang? Piutang itu Piutang kan itu merupakan tagihan toh. Tagihan yang timbul oh, karena perusahaan menyerahkan barang. Beda ini, perusahaan belum menyerahkan barang kok, tapi dia sudah terima duit, ya toh? Misalnya saya pesan baju ke Anda ya. Saya sudah menyerahkan uang, tapi Anda belum menyerahkan pesanan saya. Ya, sing utang siapa? Ayo. Saya sudah bayar tapi Anda belum menyerahkan barang. Yang utang perusahaan. siapa? Perusahaan. Lah iya dong, yang utang perusahaan dong. Yang berpiutang saya, kan itu saya mesti nagih terus kan itu. Ya, kenapa saya berpiutang? Karena saya sudah nyerahin barang, sementara saya belum sudah menyerahin uang, tapi saya belum menerima barang kan itu. Jadi dipikir ya, itu ya harus dipikir apa? Itu ya, paham. Dipikir dulu dengan baik ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nomormu yang mana? Ada di situ lihat.
Halo? Bagaimana? Derek ya. Iya Bu, sudah. Ya. Terima kasih. Jadi harus paham pengertian piutang dulu. Piutang adalah tagihan yang timbul ya dari kegiatan utama perusahaan. Kan itu ya. Nah, kapan perusahaan mempunyai tagihan? Ketika perusahaan sudah menyerahkan barang tapi belum menerima uang, ya. Itu berarti perusahaan akan menagih ya. Tuh, misalnya saya membeli barang ke Anda, ya. Anda sudah menyerahkan barang tapi saya belum bayar, berarti Anda punya tagihan ke saya. Itu ya. Paham ya? Tagihan yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Itu ya. Jadi artinya perusahaan sudah menyerahkan barang tapi belum menerima uang. Itu berarti perusahaan punya tagihan. Itu ya. Nah, utang ya seperti pendapatan diterima di muka. Itu kebalikannya, ya toh? Itu. Kenapa utang? Kan itu. Perusahaan sudah menerima uang, tapi barang belum diserahkan, berarti perusahaannya utang, kan itu. Utang apa? Utang nyerahin barang dong, karena perusahaan sudah terima uang, lah barangnya mana? Harus diserahkan, kan itu. Bisa dipahami ya? Itu. Oke, ada lagi pertanyaan. Ibu, gini, Mas. Maksud saya tadi kan, saya baru ingat lagi, kalau semisal, kan kalau perusahaan baju itu kan biasanya konsumen itu misalkan ada transaksi 400.000 untuk membeli misalkan 10 baju, tapi untuk uang mukanya itu sendiri konsumen itu memberikan 300.000 kan karena ada pengorbanan biaya dari perusahaan itu, maka 400.000 ini harus benar-benar dipenuhi, tapi untuk DP-nya itu 300.000 lah. 100.000 ini masuk mana ya Bu? Yang sisanya 100.000? Yang 100.000 yang nggak usah dicatat dulu toh. Oh gitu. Kan itu, nggak usah dicatat dulu. Kapan nyatet yang 100.000? Ketika perusahaan sudah menyerahkan barang, kan itu. Nah, perusahaan belum nyerahin apa-apa, sudah terima uang kok, kan itu. Ya, yang 100.000 gimana? Ya nggak usah dicatat dulu, kan itu. Ya, perusahaan belum memenuhi pesanan dari pelanggan, kan itu. Ya, kapan 100.000 dicatat? Ketika perusahaan sudah memenuhi pesanan pelanggan, kan itu. Yang pertama kan perusahaan menerima duit toh 300.000 toh katamu tadi. Iya. Ya, misalnya pelanggan pesen 4 unit baju, ya. 1 unit baju harganya 100.000. Berarti 4 unit kan 400.000 toh. Perusahaan menerima uang muka 300.000 kamu. 300.000 katamu tadi. Ya toh? Iya. Ketika perusahaan menerima uang muka sebesar 300.000, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai kas, ya toh, kas debit toh. Kemudian pendapatan diterima di muka kredit. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena perusahaan belum nyerahin barang, kan itu. Nah, yang 100.000 gimana? Wong pesennya 4 toh. Ya. Nah, perusahaan memang sudah menyerahkan barang senilai 400.000, kan belum. Jadi ya nggak usah dicatat dulu yang 100.000, ngerti? Dicatat yang sudah ada dulu, kan itu. Ya. Nah, perusahaan harus mencatat kas itu. Kenapa? Karena perusahaan menerima uang, kan itu. Betul-betul itu transaksi real terjadi. Perusahaan terima duit 300.000. Harus dicatat kas debit 300.000. Nah, akun lawannya apa? Akun tandingannya adalah pendapatan diterima di muka. Berarti perusahaan utang kepada pelanggan 300 karena perusahaan menerima uang 300. Berarti utangnya 300, kan itu. Ya? Paham? Dipikir dulu. Sebentar, Mama ngajar. Derek, dipikir dulu, Derek. Ya. Ibu, saya Ini saya punya gambaran seperti ini ya Bu. Kalau ya, misal, saya pikirin dulu ini. Pikirin dulu. Ya, saya ya. terima. Harus paham dulu. Sudah ada paham. Untuk Pikir yang dulu, saya berikan ya. Sebentar, Mama ngajar, yo, sebentar. Rik yo, pikiran dulu ini, ada gangguan ini.
Ono gangguan, Rik. Sebentar. Bentar, aduh. Astagfirullah. Mas itu ganggu yang ngajar ganggu yang bingung kan. Ayo itu. Terus nggak mau masuk grup, aku sih dilepok naik grup. Itu loh aneh aku tadi. Oke, yang lain berpikir dulu ya. Sebentar, yo. Bentar. Nggak tahu nek ngerti yang ngerepot nenek aku gimana. Oh dia lo nggak mau masuk grup. Terus ya apa? Oke, silakan dipikir dulu ya. Belum. Nggak ada. Hmm. Hati-hati. Sebentar ya, Rek ya. Nuri mana? Revita.
Oke, halo. Ya, sudah. Oke, silakan Derek. Derek, gimana Derek? Iya, ini yang tadi Ibu jelaskan itu sudah paham. Cuman yang perlu saya tanyakan di sini itu kalau semisal perusahaan itu kan eh, dari uangnya itu tadi kan totalnya seharusnya 4 baju itu 400.000. Mm-mm, Tapi untuk mm-mm, konsumennya sendiri itu 300.000 sudah menyerahkan mm-mm, uangnya. Nah, mm-mm, saya mm-mm, mau tanya di sini, kalau misalkan nanti mm-mm, waktu sudah proses produksi, kan perusahaan itu harus mengeluarkan 400.000 itu untuk mm-mm, apa namanya untuk mm-mm, produksi mm-mm, baju itulah. Saya mau mm-mm, tanya untuk 100.000 ini yang sisanya yang kurang mm-mm, 100.000, mm-mm, apakah itu termasuk kita itu perusahaan itu seolah-olah meminjamkan uang mm-mm. kepada konsumen seperti itu? Enggak lah, ngapain minjam? Oh, Eh, dia nggak nyerahin apa-apa. Perusahaan meminjamkan itu kalau perusahaan menyerahin barang ya, kan itu. Perusahaan nggak berbuat apa-apa, perusahaan nggak memberikan kontribusi apapun ke customer. Ayo, logika berpikirnya customer sudah nyerahin duit, perusahaan nggak ngapa-ngapain kok. Ya, itu kalau perusahaan memang mengeluarkan sejumlah uang pengorbanan untuk memproduksi barang, itu ya sudah menjadi kewajibannya dong. Kan itu. Lah terus kalau dia produksi tapi barang yang diproduksi nggak diserahin ke pelanggan terus gimana? Pelanggan dapat apa? Pelanggan ya nggak mau toh. Itu Anda produksi beribu-ribu berjuta-juta barang, tapi Anda satu barang pun nggak Anda serahin ke saya. Ya, terus gimana kan itu? Ya, jadi Anda boleh melakukan pencatatan ketika Anda sudah menyerahkan barang. Itu ya. Itu. Dan kenapa ketika menerima uang Anda melakukan pencatatan? Karena Anda menerima uang, kan itu. oh baik, Anda belum nyerahin barang, berarti Anda utang, kan itu. Ya, itu karena misalnya Anda memproduksi barang berjuta-juta unit, tapi Anda nggak melakukan penjualan, nggak nyerahin barangnya, percuma. Anda mau nyatet apa? Anda cuma mencatat pengorbanan saja. Ya, jadi biaya produksi Anda keluarkan, kreditnya kas, kalau Anda semuanya cash, kan itu. Nggak ada kaitannya dengan customer, kan itu. Ya, itu customer membeli, Anda memproduksi, kan itu. Anda memproduksi, ketika Anda memproduksi barang, Anda mencatatnya sebagai biaya produksi nantinya. Kan itu ya, biaya produksi ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik, itu Anda mencatatnya ketika Anda memproduksi barang. Ini kaitannya bukan memproduksi barang ini. Kaitannya jual beli, kan itu. Ya, memproduksi barang berbeda dengan jual beli. Transaksi memproduksi barang itu berarti Anda beli bahan, bayar tenaga kerja, bayar overhead, berapa itu total biayanya, kan itu. Ya, jadi kegiatan perusahaan ya, itu kan jual beli. Ya, untuk bisa jual beli perusahaan harus memproduksi barang, kan itu. Kegiatan memproduksi barang tidak sama dengan kegiatan jual beli. Yang saya bahas di sini bukan kegiatan produksi, bukan kegiatan memproduksi barang, tapi kegiatan jual beli nih yang saya bahas, kan itu. Ya, jadi Anda harus bisa ini kegiatan apa yang dicatatkan itu. Ya, kan mikirmu, loh perusahaan kan sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bahan, untuk memproduksi barang. Nah, kok nggak dicatat ya dicatat dong. Ya, yang saya bahas ini bukan transaksi produksi barang, tidak. Yang saya bahas di sini adalah transaksi jual beli. Berarti produksi barang itu sudah. Ya, sekarang berikutnya transaksi jual beli yang kita bahas di sini. Bisa dipahami? Nah, baik, itu. terima kasih. Kegiatan perusahaan itu banyak. Ya beli bahan baku, ya bayar tenaga kerja, ya bayar biaya overhead. Nah, transaksi mana yang kita bahas? Ya, saya belum membahas transaksi pembelian bahan baku, transaksi pembayaran upah tenaga kerja langsung, kan itu. Belum membahas mengenai biaya overhead pabrik. Yang saya bahas di sini transaksi jual beli, kan itu. Ya, tadi di sini yang saya bahas itu sebetulnya masih jasa.
Tapi saya analogikan barang supaya Anda bisa lebih jelas, kan itu. Ya, kan itu. Ya, jadi yang Anda catat itu transaksi apa? Tergantung transaksinya. Ya, transaksi misalnya transaksi bayar gaji, bayar gaji, nggak ada kaitannya bayar gaji dengan apa namanya transaksi membeli barang, menjual barang, nggak ada kaitannya, kan itu. Transaksi perusahaan itu kan banyak, tuh Mas. Ya, Iya. iya, transaksi memproduksi barang, transaksi menjual barang, membeli barang, membayar gaji. Nah, kalau Anda mau melakukan pencatatan, ya dipikir ini transaksinya apa dulu. Kan itu disesuaikan dengan transaksinya. Anda mencatat transaksi harus disesuaikan dengan transaksinya. Transaksinya apa dulu? Nah, yang saya bahas di sini transaksinya adalah perusahaan menerima pesanan, ya kan? Menerima pesanan 10 unit mobil kan? Nah, harga per mobilnya kan 100 juta, kan itu. Nah, perusahaan di sini menerima uang sebesar 600 juta, kan itu. Nah, bagaimana mencatatnya? Saya tadi tanya, akunya apa? Sesuaikan dengan transaksi ini loh ya. Jangan ini transaksi apa, jual beli, Anda catat transaksi produksi barang, ya nggak cocok. Ya harus sesuai, kan itu. Ya, gitu. Lah transaksi apa? Anda mencatat transaksi sesuai dengan transaksinya. Transaksi apa? Kan itu. Ya. Nah, Anda mencatat transaksi jual beli, tapi yang Anda catat transaksi membayar biaya tenaga kerja. Ya nggak cocok. Ini transaksinya adalah perusahaan ini menerima pesanan. Kan itu. Perusahaan menerima uang sebesar 600 juta. Ya, karena perusahaan menerima uang akan dicatat sebagai kas, kan itu. Kemudian uang yang diterima itu sama dengan utang. Kenapa kok utang? Karena perusahaan belum menyerahkan barang, kan itu. Ya, kapan perusahaan tidak mencatat sebagai utang? Kalau perusahaan menerima uang langsung nyerahin barangnya, itu nggak utang itu, pendapatan boleh langsung diakui. Bisa dipahami. Kan ada orang ya, beli barang bayar langsung terima barang toh. Itu nggak utang, itu pendapatan, kan itu. Berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Nah, kenapa ini dicatat sebagai utang? Karena perusahaan belum menyerahkan barang. Bisa dipahami logika berpikirnya. Bisa Ibu. Terima kasih. Ya, paham ya. Jadi disesuaikan transaksinya opo. Lah itu Anda mencatat sesuai dengan transaksinya. Ya, itu. Nah, kemudian transaksi yang kedua tadi ya, UDABC menyerahkan barang ya. Menyerahkan barang senilai berapa tadi? Menyerahkan barang senilai berapa tadi yang diserahkan? 4 ya. 400 juta ya. 400 juta ya. Berarti ketika UDABC menyerahkan barang senilai 400 juta, ya, berarti boleh dong PT ABC mengakui pendapatan. Nah, pendapatan langsung bisa diakui karena barang sudah diserahkan. Nah, berapa pendapatan yang diakui? Ya, pendapatan yang diakui itu secara proporsional. Ya, secara proporsional seberapa besar yang sudah diserahkan. Kalau menyerahkan 400 juta, ya boleh pendapatan diakui 400 juta. Kalau menyerahkan barang senilai 900 juta, boleh diakui pendapatan senilai 900 juta, boleh. Itu. Misalnya barang yang diserahkan 400 juta, pendapatan diakui 500 juta, enggak boleh. Ya, mengakui pendapatannya, ya sesuai dengan seberapa besar barang yang sudah diserahkan. 1 diakui 1, 2 diakui 2. Bisa dipahami? Nah, ini pendapatan yang diakui 400 juta karena barang yang diserahkan masih 400 juta. Begitu. Ya, jadi mencatatnya adalah pendapatan bertambah senilai 400 juta ya. Bisa dipahami? Utangnya berkurang enggak?
Yuk, begitu barang sudah diserahkan, utangnya berkurang enggak? Iya. Iya, berkurang sebesar 400 juta. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Jadi pendapatan diterima di muka, di debit ya 400 juta ya. Terus pendapatan di kredit senilai 400 juta. Bisa dipahami? Ya, Bisa, itu. Jadi ketika Anda mencatat transaksinya, dilihat itu transaksi apa. Anda mencatat transaksi sesuai dengan transaksinya apa. Kan itu. Ini transaksinya perusahaan menerima pesanan ya, dan perusahaan menerima uang itu. Itu catatan yang itu. Untuk produksi barang ya catat sendiri kan itu, transaksi lain lagi tuh. Ya, jadi mencatat transaksi itu sesuai dengan transaksinya ya. Kalau transaksi membayar gaji, yo catatan transaksi membayar gaji. Jangan dicatat sebagai transaksi bayar listrik, nggak connect gitu ya. Jadi sesuai. Oke ya. Sama saja saya analogikan. Ya. Apa yang saya jawab? Ya sesuai pertanyaannya. Misal saya tanya, sudah makan belum? Ya, sudah atau belum? Makan. Jangan Anda mikir sudah istirahat belum, karena makan dengan istirahat nggak sama loh ya. Nah itu ya, jadi disesuaikan pertanyaannya ya. Itu. Nanti ada pertanyaan A, jawabnya X. Ya. Jadi pertanyaan A ya dijawab A, jangan dijawab X dong. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya. Bisa dipahami? Paham ya? Oke. Itu. Nah, terus bagaimana transaksinya? Nyatetnya. Misalnya ketika tanggal 10 bulan 9, kalau tadi sudah jelas ya? Tadi sudah jelas belum? Sudah. Semua sudah ya. Nah, sekarang kalau transaksinya saya rubah. Misalnya begini. Misalnya tanggal 10 bulan 9 ya. Ini UDABC menyerahkan barang semuanya. Ya, senilai 1M. Ya, misalnya tanggal 10 bulan 9 UDABC menyerahkan pesanan 10 unit. Jadi 10 unit ini sudah diserahin semua. Misalnya UDABC menyerahkan pesanan 10 unit. Ya, nyatetnya gimana nih? Piutang, Bu. Gimana? Nyatetnya gimana? Tapi UDABC belum terima duit tambahan loh ya. Ya, UDABC menyerahkan 10 unit mobil kepada customer. Gimana nyatetnya? Boleh nggak PT ABC mengakui adanya pendapatan 1M? Boleh, Bu. Boleh, karena perusahaan sudah Masuk piutang, Bu ya. Itu ya. Jadi pendapatan yang diakui berapa? 1M toh? Iya. Oke, utangnya lunas enggak? Lunas, Bu. Nah, utangnya dihapus toh. Ya, utangnya dihapus. Kita lihat. Berarti kalau transaksinya seperti itu, berarti utangnya dihapus ya. Berapa tadi utang yang diakui? Kan 600. Berarti utangnya sudah tidak ada lagi ya utangnya ya. Pendapatan diakui sebesar 1M. Catat maksud saya. Pendapatan dicatat sebesar 1M. Kan selisih. Ya, selisihnya merupakan apa Rek ini? Piutang. Selisihnya merupakan Piutang, apa? ya. Piutang, karena perusahaan sudah nyerahin barang, tapi belum menerima uangnya. Berarti perusahaan di sini punya tagihan. Bisa dipahami ya. Jadi ini timbul satu akun, yaitu akunnya adalah piutang, ya. Piutang usaha boleh, ya. Akunnya di sini merupakan tambahan satu. Akunnya adalah apa? Piutang usaha, ya. Piutang usaha. Berapa Rek piutangnya? 400 juta, Bu. Ya, iya, piutangnya 400.
nanti perusahaan berhak menagih ya customer, ya berhak menagih customer senilai 400 juta. Sudah pintar itu, 400 juta ya, senilai 400 juta. Oke ya. Jadi ketika UD ABC menyerahkan barang senilai 1M, maka pendapatan dicatat 1M ya. Terus utangnya tadi dihapus. Tadi kan perusahaan mengakui utang 600 juta toh, dihapus ya. Nah, kemudian sisanya kan belum diterima uangnya. Karena sisanya belum diterima uangnya, maka perusahaan akan mengakui sebagai piutang. Bisa dipahami, Rek? Bisa dipahami? Cuma gitu aja loh. Nah, jadi ketika Bisa, Bu. harus mikir ya, harus mikir, tidak syukur jawab. Mahasiswa ya itu ya kalau bicara itu dipikir ya, jangan syukur bicara, pakai mikir ya. Itu kita berhati-hati dalam berbicara ya, itu harus dipikir dulu kan, itu jangan langsung jawab tanpa mikir ya, mikir dulu ya itu. Oke. Nah, nanti ketika mencatat transaksi disesuaikan dengan transaksinya. Transaksi apa kan itu ya, jadi itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Ahmad, Kan silakan. tadi yang diserahkan kan 4 unit mobil ya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya ada pengembalian barang, misalnya yang 3 ini udah bagus, yang 1 ini pelanggannya itu minta dikembaliin atau ditukar gitu. Itu untuk pencatatannya bagaimana, Bu? Terima kasih. Dikembalikan gitu. Dikembalikan, minta Ya, tukar enggak? kalau tidak ditukar, Bu. Dikembalikan toh, enggak minta ditukar. Minta ditukar, Bu. Oh, minta ditukar. Ya. Kalau minta ditukar ya ditukar dong. Nah, ketika beli gimana jurnal? Ketika menerima pesanan gimana nyatetnya? Ketika menerima pesanan itu kan dicatat sebagai kas ya. Ya toh. Kasih berapa tadi? 400 juta toh. Berapa sih tadi uang mukanya? 600 juta, Bu. Ya. Kasih 600 toh. Ya, Anda nyatet awalnya gimana? Kan itu. Jadi kalau ada transaksi pengembalian, awalnya nyatetnya gimana? Mudah kok. Awalnya nyatetnya gimana? Awalnya nyatetnya kan kas bertambah toh. 600 juta toh. Ya. Terus utang bertambah 600 juta toh. Oke, Ya, bisa Bu. dipahami. Ya. Nah, kemudian barangnya dikembalikan dan ditukar. Kan itu. Sudah ditukar, barangnya dikembalikan dan sudah ditukar. Ya sudah, nggak masalah toh wis ditukar kan itu. Ya, kecuali barangnya dikembalikan tapi tidak ditukar kan itu. Kalau barangnya dikembalikan dan tidak ditukar ya, berarti perusahaan gimana? Perusahaan harus mengembalikan duitnya customer kan? Ya. Berarti gimana ketika perusahaan mengembalikan duitnya customer ya? Ya, berarti perusahaan kan menerima kembali barang yang dijual toh. Berarti barangnya perusahaan kan bertambah. Ya, tapi kasih berkurang karena dia harus mengembalikan duitnya customer. Ya. Ya, kalau barangnya dikembalikan terus sudah ditukar ya sudah nggak masalah toh. Kan itu. Ya, wong unitnya banyak itu mobil itu ya. Ini tinggal di nanti dicatat dalam memo kan itu ya. Ya, itu barangnya dikembalikan, ditukar. Ya wes, barangnya ditukar. Barangnya keluar kan ada barang masuk kan itu. Oke ya, itu dengan asumsi ya kalau barangnya masih bagus ya. Ya, itu ditukar karena apa? Karena rusak gitu lah. Iya, Bu.
barangnya rusak. Iya. Ya, ditukar karena barangnya rusak ya. Itu. Lah nanti tergantung perusahaan kan itu. Barang yang rusak itu dicatat sebagai apa? Bisa saja barang yang dirusak itu akan dicatat sebagai kerugian bisa. Ya, bisa dicatat sebagai kerugian. Bisa ya, karena barangnya rusak berarti perusahaan rugi. Bisa, gitu ya. Oke, Anda pikir yang ini dulu. Mikir sing iki sik. Ya, ini aja Anda ngerti masih salah kok. Ya, itu ya. Jadi yang jelas barang yang ditukar, barang yang dikembalikan, kalau barangnya rusak, nanti perusahaan akan mencatatnya sebagai kerugian, ya, sebagai kerugian. Jadi nanti ketika perusahaan menukar kembali barang yang lebih baik, ya, berarti ini harganya sama enggak itu ya. Kalau harganya sama berarti perusahaan akan mengakui sebagai kerugian ya atas barang yang ditukar karena rusak ya. Nanti ada akun namanya kerugian ya. Ada akun kerugian. Ya. Kerugian di debit ya. Nanti terus barangnya yang rusak itu akan dikredit ya. Itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Untuk yang saya jelaskan ini, sudah ngerti atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, paham ya. Alternatif kedua, alternatif pertama. Ya. Oke, kemudian transaksi soal yang ketiga misalnya, ya. Transaksi yang ketiga misalnya. Transaksi yang ketiga misalnya ya, transaksi yang ketiga. Nah, misalnya PT ABC menyerahkan 10 unit mobil ya, sudah menyerahin 10 unit mobil. Dan PT ABC menerima uang ya, misalnya PT ABC kok PT UD ya. UD ABC ya, UD ABC misalnya menerima uang ya kekurangannya. Tapi kan belum menerima uang kekurangannya kan? Ya, ini UDABC menyerahkan pesanan 10 unit mobil. UDABC menerima uang kekurangannya, gitu ya. Gimana tuh nyatetnya? UDABC kan menyerahkan 10 unit mobil toh. Kemudian UDABC menerima uang kekurangannya dari customer. Gimana ini nyatetnya? Akunnya apa berarti? Utang berkurang. Akunnya utang sama apa? pendapatan. Ya, berarti UDABC boleh mengakui pendapatan 1M ya? Boleh, Bu. Boleh ya. Akun piutang ini nggak ada akun piutang. Ya. Kalau yang transaksi kedua tadi ada akun piutang, ini misalnya transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga kan UDABC menerima kekurangannya toh. Ya, kekurangannya berapa? 400 juta. Iya, berarti Masuk kas. ya masuk kas ya. Oke, 400 juta masuk kas. Ini tanggal 10. Ya. Sebesar berapa ini? 400. 400 juta. 400 juta. Oke, gini ya nyatetnya ya. Iya, Bu. Ya. Terus utangnya kan berkurang, harus dinolkan. Diterima Juta, Nah, berkurang. itu. Iya. Piutangnya nggak ada ya karena ini langsung diterima ya. Akun piutang tidak ada. Bisa dipahami alternatif pertama, kedua dan ketiga? Bisa, Bu. Bisa. Jadi akun piutang tidak ada ya. Karena apa? Karena UDABC sudah menerima kekurangannya. Ya, yang transaksi kedua, kenapa ada piutang? Karena UDABC belum menerima kekurangannya ya. Sementara UDABC sudah menyerahkan semua pesanan. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Mohon maaf,
Ya. Mengingatkan lagi waktu Waktunya sudah habis. habis. Iya, Habis, ya. iya. Ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Ya, dipahami ya. Ada lagi kapan nih, Rek? Hari Senin, Bu. Hari Senin. Senin ya. Senin, Bu. Senin kemarin ujian ya? Senin kemarin ujian ya? Iya, Senin kemarin Nah, ujian. ya, nggak apa-apa. Berarti untuk materi selanjutnya nanti kita bahas jurnal ya. Jadi kita bahas jurnal sekaligus kita bahas hasil ujiannya ya. Ya, untuk hari Senin kita bahas hasil ujian sekaligus kita membahas jurnal. Ya, untuk membahas jurnal, untuk biar Anda kompeten dalam menjurnal ya. Syarat pertama Anda harus hafal mendebit dan mengkredit ya. Ya, makanya diingat-ingat ya. Aset ya, bagaimana aturan mendebit kredit untuk aset, untuk biaya, untuk prive, untuk pendapatan, untuk modal dan hutang ya, itu harus. Ya, seperti Anda penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian kan otomatis toh. Kalau Anda nggak bisa itu, mungkin nggak Anda bisa masuk ke Poltek. Nggak bisa ya. Jadi itu syarat utama seperti Anda menguasai pembagian, penambahan, pengurangan. Ya, itu. Syarat utama jurusan akuntansi debit kredit itu harus paham. Kalau nggak paham berarti Anda harus mengulang lagi belajar. Oke ya. Ya harus paham ya, itu sudah otomatis itu. Ya, hafal debit kredit itu sudah syarat mutlak. Ya, Anda untuk lulus ya. Jadi itu harus memahami. Oke ya. Jangan sampai Anda nggak hafal debit kredit. Benar-benar nggak tak lulus nggak hafal debit kredit. Betul itu ya. Makanya dihafalkan ya. Biar paling tidak kalau nggak ngerti bertanya. Itu ya. Itu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Oh iya, saya ingatkan. Kalau misalnya Anda berhalangan hadir, tidak bisa mengikuti perkuliahan ini, Anda harus izin ke saya ya, karena jam ini jam saya. Jadi Anda harus izin ke saya. Izinnya ke saya sebelum pelajaran ini dimulai. Ya, sebelum pelajaran ini dimulai, ya, itu Anda harus izin, ya. Kalau ya Anda ketika pelajaran berlangsung, Anda tidak ada, ya, Anda nggak join, terus tahu-tahu pelajaran berakhir, Anda izin, nggak tak reken, tak apa, ya. Jadi izinnya sebelum pelajaran dimulai atau awal pelajaran dimulai, ya. Kalau izinnya itu setelah pelajaran berakhir, tetap tak apa, ya. Jadi itu, oke, bisa dipahami ya. Oke. Jumlahnya berapa ini, Rek? Berapa jumlahnya? 28, Bu. 28. 28? Iya, Bu. Iki kok bisa 30? Mungkin ada yang 2 device, Bu. Oh, ngono ta. Ya wes, ini ya, cukup lengkap ya di sini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini ya materi ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya hari Senin ya. Materi yang akan kita bahas yaitu jurnal. Ya, dan membahas soal kuis yang sudah saya berikan. Jadi Anda tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Oke, ya, nggak ngerti tanya seperti Derek tadi, nggak ngerti tanya. Nggak masalah ya, kalau nggak ngerti memang harus bertanya. Ya, karena nanti Anda berlanjut, nggak tahunya berlanjut nanti kalau nggak ngerti nggak tanya ya. Jangan takut atau sungkan untuk bertanya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.